Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahaya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam pada Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Di video ini saya akan menjelaskan tentang filsafat Islam yang di dalamnya ada sejarah filsafat Islam, ada tokoh-tokoh filsafatnya, dan cara pemikirannya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan sejarah munculnya filsafat Islam. Filsafat Islam memiliki akar sejarah yang panjang dan kompleks. Hal ini muncul sebagai hasil interaksi antara budaya Arab, Yunani, Persia, dan India, serta pengembangan pemikiran dalam konteks Islam. Awalnya, filsafat muncul pada abad ke-8, terutama pada zaman Kekhalifahan Abbasiyah di Timur Tengah. Pada awalnya, filosofis dengan pemikiran teologis ilmiah. Awal mula perkembangan filsafat, sejarah filsafat Islam dimulai ketika Raja Iskandar Zulkarnain melakukan ekspansi militer ke beberapa negara di benua Eropa dan Afrika, dan termasuk menguasai kota Iskandariyah di Mesir. Di kota tersebut, yakni sekitar abad ke-3 Masehi, Raja Ptolemus di Mesir membangun Universitas Iskandaria, dan dari situlah para ilmuwan barat memperkenalkan ilmu filsafat, termasuk diantaranya para cendekiawan atau pemikir dari Yunani. Selanjutnya, budaya bangsa Yunani tersebut mulai mengalami perpaduan dengan budaya baru bangsa Arab, dan kemudian diperkenalkanlah ilmu filsafat dalam Islam. Kota Iskandaria, penganut budaya falsafah bangsa Barat, juga berkembang di kota Haran yang terletak di sebelah utara negeri Syria atau yang saat itu dikenal dengan sebutan Syam. Kota Haran tersebut kemudian jatuh ke tangan bangsa Arab dan selanjutnya menjadi lebih terbuka dengan falsafah dan kebudayaan bangsa Barat, khususnya bangsa Yunani. Ilmu pengetahuan dan falsafah saat itu kemudian banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sehingga bangsa Arab dapat dengan mudah mempelajarinya. Dan pada perkembangan filsafat di Baghdad, ibu kota negara Irak, juga merupakan salah satu pusat perkembangan ilmu filsafat pada zaman dahulu. Setelah Baghdad mengalami perkembangan pesat, pusat studi ilmu dan filsafat berpindah dari Haran ke Baghdad, dan selanjutnya para ahli yang menguasai filsafat juga turut berpindah ke kota tersebut. Sebut saja penerjemah terkenal ilmu filsafat dari kalangan bangsa Arab yang terkenal, yakni Sabit bin Qurrah dan juga Kista bin Luka. Kemajuan pesat ilmu filsafat saat itu memang didukung oleh para guru dan penerjemah, sehingga tidak hanya kota dan kebudayaannya saja yang berkembang. Di zaman itu juga dilahirkanlah sosok pemikir Islam yakni Al-Farabi dan Al-Kindi. Kemudian muncul pengaruh Yunani. Salah satu faktor penting dalam munculnya filsafat Islam adalah terjemahan teks-teks filsafat Yunani klasik, terutama karya-karya Aristoteles dan Plato, ke dalam bahasa Arab. Para terjemah ini seperti Al-Kindi dan Al-Farabi dan yang lainnya juga berperan penting dalam memperkenalkan gagasan-gagasan filsafat Yunani kepada dunia Islam. Kita masuk ke tokoh-tokoh filsafat dan pemikirannya ya. Yang pertama ada Al-Kindi. Al-Kindi dikenal sebagai filosofis Arab, salah satu tokoh awal dalam sejarah filsafat Islam. Dia menggabungkan filsafat Yunani dengan pemikiran Islamnya. Dan yang kedua ada Al-Farabi. Al-Farabi adalah seorang filsuf yang memadukan pikiran Aristoteles dengan ajaran-ajaran Plato dan pemikiran Islam. Dia menggabungkan ide-ide politik, etika, dan epistemologi yang berpengaruh. Kemudian yang ketiga ada Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah salah satu filsuf terkemuka dalam sejarah Islam. Karyanya berupa ada kitab Hidayah dan kitab Syifa, membahas berbagai aspek filsafat termasuk metafisika, logika, dan etika. Dia juga memiliki dampak di bidang kedokteran. Kemudian yang keempat ada Ibnu Rushd atau juga disebut dengan Ibnu Rusdi. Nah, beliau ini adalah seorang filsuf dan cendekiawan Spanyol Muslim yang mengembangkan pemikiran Aristoteles, dan karya-karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan memiliki pengaruh besar pada filsafat Barat. Kemudian yang kelima ada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah adalah seorang pemikir yang menekankan pentingnya teologi dan Islam. Dalam pandangannya, ia dikenal karena pemikiran Islamnya.
Kemudian yang keenam ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang sejarawan dan filsuf. Karyanya berupa mukadimah. Karya tersebut mengemukakan konsep sejarah dan sosiologi dalam pemikiran Islam. Kemudian yang ketujuh ada Mulla Sadra. Beliau adalah tokoh utama dalam aliran filsafat hikmah muta'aliyah yang menekankan peran akal dalam pemahaman agama dan metafisika. Kemudian yang kedelapan ada Al-Ghazali. Memainkan peran yang penting dalam sejarah pemikiran Islam. Beliau merumuskan kritik terhadap filsafat neopolitisme dan membela penggunaan akal untuk memahami agama. Filsafat terus berkembang seiring berjalannya waktu dan memberikan kontribusi penting dalam bidang sejarah dan ilmu sosial. Filsafat Islam telah berkembang penting dalam mengembangkan pemikiran intelektual dan ilmiah di dunia Islam dan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan filsafat global. Ya, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa. Untuk mempelajari semua ini butuh waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.